disuruh untuk menggoyang itu adalah pohon kurma, bukan pohon jambu. Kalau jambu mungkin batangnya, ya kan Pak ya, batangnya batang yang batangnya kecil, gitu kan ya, mudah untuk digoyang, ringan. Ini kurma, kalau kurma itu ditabrak oleh truk, gitu kan ya, itu yang guling truknya gitu. Dan ini kan cuma digoyang dengan seorang wanita yang habis melahirkan gitu. Ya nggak mungkin lah, buahnya itu rontok berjatuhan itu mustahil, itu manusiawi begitu. Tapi Maryam percaya ini perintahnya Allah, wahuzzi, goyang gerakan itu dengan tangan itu percaya dengan kekuasaan Allah. Kemudian usaha kifat alaihi rotoban jadinya. Jadi ternyata bahasanya bukan tasbih. Kalau itu sakit itu berguguran, rontok gitu kan ya, artinya kalau tasbih jatuh mungkin yang jatuh 1-2 biji, tapi itu sakit berguguran, berarti bukan karena goyangan tangannya yang kuat, bukan, benar-benar karena kekuasaan Allah. Ini yang harus kita yakini. Jadi mungkin manusia gak mampu untuk membantu saat itu, gak mau membantu, tapi jangan pernah kita itu putus asa. Harus mengenali Allah SWT. Allah itu Maha Pemurah kok. Jadi kalau misalnya kalian lihat anakku kok menemukan kesulitan, yang diingat itu adalah Allah itu Maha Pemurah. Yang punya kotak ini Allah yang membuat kotak kita, gitu kan ya. Allah itu mudah untuk membuka kotak kita yang tertutup, gitu kan ya. Jadi kita cuma hanya berharap pahamilah itu Allah SWT dengan benar, supaya kita ini tidak mudah optimis. Itu ada satu lagi, seorang wanita namanya Khawlah kalau nggak salah, Khawlah Pak Labat bersama, seorang sahabat wanita. Itu umurnya sudah menginjak tua, anaknya banyak. Kemudian dilihat oleh suaminya, siapa namanya, Ubadah bin Somit atau siapa itu suami, saya lupa. Dilihat, dia itu artinya ya kasarnya dicerai lah gitu ya, kasarnya dicerai. Dia itu artinya menyerupakan istri dengan ibu. Jadi seorang suami yang menyerupakan istri dengan ibu kandungnya. Nah setelah itu status istri seperti ibu yang tak boleh didekati. Jadi seolah-olah istri ini di Khawlah ini digantung, istri enggak, ibu enggak, gitu kan ya. Kondisinya sangat amat sulit saat itu. Kemudian datang kepada Rasulullah dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, untuk syabat marhubun fiyah walamma falamma kabura sinni wa nafara batni wa kathura auladi dhahara minni. Ya Rasulullah, dulu saat saya muda itu saya dicintai banyak orang laki-laki. Ternyata saya ini dijodohkan dengan suami saya ini. Dulu saat saya muda banyak sekali laki-laki itu tertarik dengan saya, tapi ternyata Allah jodohkan saya dengan suami saya ini. Kemudian setelah umur saya ini menginjak tua, perut saya ini sudah kendor karena saking banyak anaknya. Kemudian anak-anak saya sudah banyak. Doa ini saya ini digantung seperti ini, dibiar seperti ini. Tolong dong Rasulullah, berikan saya solusi, gitu kan ya. Mau kemana harus pergi, orang tua sudah meninggal, saudara nggak ada, kemudian dibiar. Saya kemana ini harus pergi? Dulu kalau tidak diperistri dia, selain dia mungkin nggak sampai saya diperlakukan seperti ini. Asalnya begitulah. Dia datang kepada Rasulullah, tapi jawaban Rasulullah, ya ini memang musibah. Karena Rasulullah belum mendapatkan wahyu untuk memberikan solusinya. Ini musibah yang menimpa Anda. Ya sudah, sabar saja, terima aja ini musibah. Jadi Rasulullah tidak punya solusi yang diberikan kepada wanita ini. Akhirnya si wanita ini langsung mengadu kepada Allah. Jadi langsung mengadukan
ternyata Allah SWT dengar. Jadi didengar. Jadi makanya aduan seorang wanita yang didengar oleh Allah SWT, ya kaulah ini yang aduannya, yang rintiannya mengadukan problemnya kepada Allah, ternyata didengar dari langit yang ketujuh sana. Allah SWT jawab, "Fasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Langsung Allah mendengar itu kan ya, Allah mendengar ucapan seorang wanita. Allah nggak menyebut namanya, tapi yang dimaksud di sini adalah Khawla. Jadi jangan pernah kita ini putus asa gitu, walaupun kondisinya sangat amat terpuruk. Sudah bangkitlah. Allah Subhanahu wa taala itu kuasaannya nggak seperti yang kita prediksikan, nggak yang seperti kita perkirakan, di luar segalanya. Mungkin jalan buntu mentok gitu kan, tapi kadang-kadang memang diuji kita ini sampai batas maksimal kesabaran kita. Sebenarnya kalau sudah sampai pada tingkatan yang tersulit, sebenarnya kata ulama, tinggal sabar tunggu sebentar. Kalau tingkatannya itu benar-benar sulit, itu tunggu aja sebentar. Saat itu akan datang pertolongan. Jadi saya itu punya kawan yang cerita, tapi saya nggak sampai berani doa seperti dia. Jadi anaknya banyak, ini bapak nggak punya pekerjaan tetap, teman sebenarnya, teman satu kelas dulu, suka menanam dia, kan di mana itu di Jakarta, Jalan Pramuka, terus kemudian Kalisari itu sebelumnya Pulau dulu kan rumah terkenal Pulau tahun 80-an 6 lah. Rawasari ya? Sari-sari itu tempatnya radar-radar itu. Kan di sebelah kiri itu ada tempat radar-radar banyak itu. Itu tempat itu ditanam jagung gitu. Jadi itu tempat saya bakar jagung dulu yang nama teman saya. Tanah pemerintah yang tak boleh dibangun. Sekarang dibangun sampingnya itu apartemen-apartemen yang banyak. Jadi dari Salimba itu lari pagi dari Ahad ke tempat itu bakar jagung bersama. Nah ini teman ini saat sudah berkeluarga, anaknya banyak, di pesantren semuanya. Ternyata waktu bayar SPP gak ada yang digunakan untuk bayar, gitu kan ceritanya. Terus di malam hari dia berdoa kepada Allah, itu doanya begini. Dan setelah doa itu katanya langsung dapat rezeki dari yang tidak diduga-duga. Dan doanya begini, ya Allah, kalau memang saya ini nggak pantas Engkau berikan rezeki, tapi anak-anak saya yang nggak berdosa itu yang lagi belajar, ya Allah, jangan sampai Engkau halangi nggak mendapatkan rezeki, gitu kan ya. Jadi kalau saya ini nggak pantas untuk mendapatkan rezeki dari Engkau, tapi jangan sampai anak saya ini Engkau larang, Engkau hadang-hadangi yang mendapatkan rezeki sehingga saya nggak bisa membayar SPP-nya. Nah setelah itu katanya ada orang yang datang, Pak ini Bapak dulu yang belum saya berikan gitu, langsung bisa digunakan untuk membayar gitu. Nah ini senjatanya beliau kalau dalam kondisi sulit, tapi kok masa ngomong sama begitu sama Allah ya, kalau saya nggak pantas, memang nggak diberi rezeki, biasanya Allah kan rezekinya banyak dan gitu. Jadi itulah mungkin ya, kepercayaannya kepada Allah SWT luar biasa mentok, sehingga akhirnya ya itu tadi, jadi kita mengenali Allah SWT. Coba kita bayangkan, apakah Rasulullah itu, jadi keyakinan Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW membuat maling seperti itu kan ya. Kemudian setelah itu ternyata yang mengalahkan musuhnya Rasulullah itu adalah angin. Coba kita renungkan, siapa yang bisa menggerakkan angin? Rasulullah tidak akan mampu menggerakkan angin sehingga membuat musuh itu porak-poranda dengan angin itu. Ini siapa yang menggerakkan? Allah semuanya. Makanya disinilah kita itu untuk memperbarui terus, untuk menguatkan terus pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat-saat menghadapi kesulitan itu. Kemudian yang kedua, sebab orang itu pesimis, ada ma'rifatin nafsi.
haqqa al-ma'rifah. Jadi sebab yang kedua adalah tidak walayah gerona ahadukum. Jadi yang kedua itu adalah ma'rifatin nafs. Dia tidak mengetahui an-nafs, jiwanya, dirinya. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengenali diri kita, jiwa kita, potensi kita. Jadi kadang-kadang yang membuat orang itu pesimis karena kita ini tidak percaya diri, kita tidak mengenali diri kita ini ciptaan siapa gitu kan ya. Jadi kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Hanya kadang-kadang yang membatasi potensi ini adalah diri kita sendiri. Kita belum mengoptimalkan seluruh potensi kita. Itu. Jadi kadang-kadang kita ini mudah rusak saja, mudah pesimis saja. Oh, memang mungkin sebatas inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan otak kecerdasan kepada diriku, langsung pasrah seperti itu. Tapi kita sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi kita sendiri aja yang membatasi, nggak mau hitungan berbuat, nggak mau berbuat, nggak mau bertindak. Otak kita ini sebenarnya besar sekali, lebih besar dari kekuatan komputer. Yang membuat komputer aja, masuk ke komputer aja bisa mencakup sekian buku gitu kan ya, dari itu dihafal oleh komputer dan mampu dikeluarkan sedetik sesuai permintaan kita. Nah, otak kita ini yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan potensi yang luar biasa. Makanya kadang-kadang coba kita rasakan. Kalau besok ujian, ya, besok ujian, kemudian kok belum kita baca itu buku, kemudian kita baca satu malam saja, itu penguasaan kita luar biasa dalam membaca satu malam. Ya, membaca satu malam itu kan sistem kebun semalam, gitu kan ya, SKS. Dibaca cuma semalam, ternyata bisa menjawab saat ujian, ya enggak? Kan berarti mampu gitu. Tapi kenapa kok nggak mau sejak awal hari masuk belajar gitu? Kenapa membacanya terakhir saat sudah mentok kan gitu? Berarti kita ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa, maka manfaatkan potensi itu. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita yang terbaik semuanya. Tidak ada yang tidak terbaik. Tapi kita jangan sampai pernah balas. Coba maling ini bicaranya maling. Kalau dikejar polisi itu bisa melompat 2 meter, gitu kan? Karena dia mengoptimalkan seluruh kekuatannya saat dikejar maling, gitu kan? Berarti dia punya kekuatan seperti itu. Tapi dalam kondisi biasa dia nggak mau mengeluarkan potensi yang sebesar itu, ya kan? Nah, ini juga sama. Kita jangan pernah membatasi potensi yang Allah berikan, anugerahkan kepada diri kita. Jadi terus kita berusaha terus. Jadi berpikir terus untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Dengan cara ini mentok, carilah cara yang lain dan seterusnya. Jadi yang kedua ini adalah kita harus mengenali jiwa kita dengan benar. Kita ini diciptakan oleh Allah serba lengkap, serba baik, gitu. Jangan sampai batasi potensi kita. Terus kita kembangkan. Jadi tidak ada yang tidak mampu. Saya punya adik kelas untuk belajar dulu. Adik kelas itu diterima di seluruh tempat di mana dia daftar. Jadi daftar sama saya di Livian diterima, daftar di Telkom Bandung diterima, daftar di mana lagi diterima. Jadi seluruhnya diterima semuanya. Jadi tidak cuma di umum saja. Jadi di umum dan di syar'i itu diterima semuanya. Berarti otak kita itu bisa menguasai umum dan syar'i. Jadi saya ketika belajar, jangan kalian cuma hanya mendalami satu disiplin ilmu, kuasai semuanya. Tinggalnya nanti kita pilih kemana kan gitu ya. Jadi kuasai semuanya, semua pelajaran yang kita dapati dari sekolah ini. Begitu juga para saudara-saudara kita yang lain, kita punya potensi yang banyak. Tadi itu memang
ketiga, yang terakhir insya Allah, kita mengenali alam yang ada di sekitar kita ini. Jadi kita ini harus paham alam yang ada di sekitar kita ini seluruhnya itu diperuntukkan oleh Allah kepada untuk dipersiapkan oleh Allah untuk kepentingan kita, gitu ya. Jadi alam yang mengelilingi kita ini, alam yang diciptakan oleh Allah yang mengelilingi kita ini, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan kita, kepentingan kita semuanya. Jadi tidak ada yang tidak untuk kepentingan kita. Itu alam yang ada di sekitarnya ini. Berarti kita tidak perlu cemas, gitu kan ya? Kenapa? Karena alam ini ciptaan Allah, kemudian diperuntukkan oleh Allah kepada kita, gitu. Diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi tidak ada yang istilahnya bukan untuk kita alam ini. Jadi dari sini kita nggak akan mungkin berputus asa. Tadi kan saya katakan bahwasanya Allah punya angin. Ternyata ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah itu Rasulullah mendapatkan kesulitan dibantu oleh angin. Ternyata angin ini dihadirkan oleh Allah untuk kepentingan kita. Kemudian juga kita lihat pohon kurma tadi itu untuk seorang wanita yang lagi melahirkan, yaitu Maryam binti binti Imran, seperti itu kan. Ini juga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kok mudah kita menyerah, gitu kan ya? Sementara alam ini, dunia ini adalah sangat amat luas dan itu semuanya diperuntukkan untuk kita semuanya. Jadi memang fenomena pesimis ini banyak ya. Kadang-kadang orang itu nggak mau berbuat, saya kenapa? Karena pesantren itu sudah banyak kok, jadi sudah cukup begitu misalnya. Nah ini kadang-kadang orang yang pesimis gitu. Jadi kadang-kadang orang yang pesimis sudah diwakili oleh yang lain. Tidak, kita ini dituntut oleh Allah untuk berbuat begitu. Jadi walaupun mungkin belum sampai kepada titik hasil yang kita inginkan, tetapi Allah sudah mencatat amal yang kita perbuat, kan begitu paling tidak. Tapi yang dituntut oleh Allah itu memang kerja kita. Tapi saat bekerja kita harus punya optimis. Masalah hasil itu bukan urusan kita memang. Kan kita ini tidak bisa menentukan hasil. Jadi keberhasilan itu adalah betul-betul milik Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Tapi kita cuma hanya dituntut untuk berbuat. Wa qul malu fasayallahu amalakum. Jadi Allah ini menuntut kita untuk berbuat, dan yang dilihat oleh Allah pada diri kita itu bukan hasilnya, tapi adalah perbuatan kita. Makanya wa qul malu fasayallahu. Berbuatlah kalian, maka Allah akan melihat perbuatan kalian. Ya kalau yang penting kita berbuat, yang penting kita optimis, ya udah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang yang dihidupi penyakit pesimis itu kadang-kadang sudah ada yang lain yang sudah berbuat. Atau mungkin orang-orang yang dihidupi penyakit pesimis itu sering mudah memutuskan permasalahan dengan melihat kejadian yang ada di sekelilingnya. Itu tanda-tanda orang yang pesimis. Misalnya ketika akan sarapan piring jatuh misalnya, waduh ini alamat mau berangkat kerja kok piring yang akan saya jadikan nasi ini jatuh. Nah ini tanda-tanda ini kalau tanda-tanda seperti itu. Nah ini orang yang pesimis seperti itu. Atau misalnya orang-orang yang pesimis, wah saat akan nikah kok misalnya ada angin kencang, kemudian tenda-tenda pada terbang. Wah ini alamat nanti kalau pernikahan anak ini dia akan ikut terbang.
pesimis seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Islam saat Islam itu hadir. Dulu orang Arab itu suka pesimis. Terus kemudian Rasulullah SAW datang itu untuk merombak penyakit jiwa yang namanya pesimis ini. Jadi orang-orang Arab itu kalau dulu ingin keluar melakukan satu urusan, gitu kan ya, itu melepas burung dulu. Jadi kalau burung itu larinya ke kanan, wah ini sudah akan berhasil. Tapi kalau burung itu larinya ke kiri, berarti nggak jadi dilakukan itu perbuatan itu. Ini orang Arab begitu dulu, yang disebut dengan kata yur istilahnya, dari kata-kata toin. Tapi kalau nanti dilepas, kok jalannya di tengah, wah ini ditangkap lagi burungnya untuk dilepas lagi sampai jelas mau ke kanan apa ke kiri. Nah ini kemudian diralat oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh orang ini meramal-ramal dengan burung seperti ini. Nah ini tidak diperbolehkan. Atau kalau misalnya nikah cari hari tertentu, gitu kan, misalnya ini orang-orang yang pesimis ini, kan tanda-tanda orang yang pesimis nggak mau nikah, misalnya di bulan Ramadan, misalnya karena bulan Ramadan adalah nggak tepat waktunya untuk menikah atau menantu itu di bulan ini. Ini tanda-tanda orang yang pesimis. Jadi orang yang seperti ini sudah memandang 10 hari itu baik. Kemudian juga mungkin orang sudah seperti saya ini, kok masa saya bergabung dengan satu yayasan misalnya, kok saya nggak mampu. Ini tidak ada seperti itu. Kita tetap untuk semangat. Dulu sahabat-sahabat Nabi begitu masuk Islam langsung di sampingnya Rasulullah. Jadi musuh-musuh Islam sebelumnya mereka bergabung bersama Rasulullah, begitu kok mengucapkan syahadat itu langsung di sampingnya Rasulullah. Satu kelompok bersama Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang belum pernah sholat satu pun gitu, belum pernah sholat. Kemudian setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berangkat perang bersama Rasulullah, kemudian meninggal syahid. Nah kemudian orang ini kata Rasulullah ahli surga. Jadi ada sahabat yang selama hidupnya itu belum pernah sholat, tapi indahnya langsung mau bersama dengan Rasulullah dengan kontribusi yang dimilikinya. Atau mungkin misalnya orang, wah saya ini sudah berlumuran dosa, maksiat saya ini sudah banyak, mungkin saja sudah sulit untuk taubat. Ini sikapnya orang yang pesimis, ini tidak diperbolehkan. Allah SWT itu janji bahwasanya akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Jadi ini kan harus kita bangkitkan optimis, yakin kalau Allah itu mengampuni. Jadi Allah SWT yang berjanji siapapun saja yang bertaubat Allah akan mengampuninya. Siapa yang istighfar memohon ampun Allah SWT mengampuninya. Itu janji Allah. Allah tidak akan mengkhianati dan mengingkari janjinya. Nah ini tanda-tanda orang yang pesimis seperti itu. Oh sudah gelap hidup saya ini, sudah tidak ada jalan terang lagi, jadi sehingga tidak maulah memperbaiki diri. Ini tidak diperbolehkan sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau kita mengenali Allah kan tidak mungkin punya sifat seperti itu. Allah Tawwab, Allah itu Maha Zat yang Maha penerima taubat. Tidak cuma taati, tapi Tawwab, dan yang menerima taubat, gitu kan ya. Jadi istilahnya nggak ada masa-masa apa. Makanya Rasulullah mengatakan al-Islam yajubu ma qablahu. Jadi konsistensi keislaman seseorang itu bisa menutup seluruh masa-masa kelamnya. Jadi konsistensinya seseorang mungkin sudah Islam sejak kecilnya, tapi dulu tidak komitmen. Tapi konsistensinya, masuknya seseorang ke dalam Islam secara konsisten, itu bisa menghapus seluruh kesalahan yang pernah dilakukan sebelum konsisten terhadap nilai-nilai Islam. Apalagi sebelum masuk Islam masa kafir yang al-Islam ya cukup, maka dalam keislaman seseorang itu bisa menutup dosa yang dilakukan selama masa kafirnya, itu bisa dihilangkan. Apalagi setelah masuk Islam. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan materi ini untuk terus menyemangati diri kita bersama, untuk selalu optimis, untuk selalu bangkit terus. Kita tidak pernah kita itu pasrah menyerah dengan kondisi yang ada, tapi kita akan semangat terus untuk berbuat dan berbuat kebaikan dan kebaikan.
Ini yang bisa saya sampaikan. Aku tahu ya ada